Sekali lagi shalom. Selamat malam. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama, masuk hadirat Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya memberikan beberapa menit untuk kita semua saat teduh menghampiri hadirat Tuhan. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami mau masuk hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita mau mengangkat lagu penyembahan, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan
mau bersyukur pada Tuhan, karena Dia begitu baik, amat baik bagi kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kasih-Nya, kita bersyukur untuk kuasa-Nya, kita bersyukur untuk penyertaan-Nya bagi kita. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berada di rumah-Mu saat ini Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan Engkau. Memberkati kami semua yang Tuhan sudah siapkan kami. Memberkati kami yang melayani malam hari ini. Urapi kami, kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami semua ya Bapa. Biarlah pelayanan kami hari ini, semalam ini boleh menjadi berkat bagi semua jemaat yang hadir di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan Engkau yang pagari gedung gereja ini dengan para malak-malak surgawi. Biarlah kami boleh beribadah dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan persekutuan doa malam pada malam hari ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Saya yakin bahwa setiap langkah hidup kita, setiap perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memelihara setiap langkah hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita malam hari ini mau memuji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku.
percaya bahwa Tuhan baik bagi kita. Walaupun kita berada dalam lembah kekelaman, begitu banyak cobaan hidup, tantangan hidup, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam sepanjang hari ini atau pada minggu-minggu yang telah berlalu, saya persilahkan. Shalom, selamat malam. Maaf ya Tri, yang muda ngalah ya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pujian tadi bahwa Tuhan itu baik, pelihara kita setiap saat, setiap waktu, karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Waktu saya mau pergi ke ibadah malam hari ini, sebetulnya ada kejadian yang kaget juga saya. Saya kan tinggal di rumah Bu Susan, ngontrak di rumah Bu Susan tuh ada garasi juga ya di bawah. Tadi Bu Susan bilang, Han pakai aja mobil Livina gitu kan, udah beberapa hari nggak dipakai biar biar dipanasin juga gitu. Jadi saya panasin, terus buka pagar tuh memang biasanya gampang gitu Greg gitu ya. Mungkin karena itu tadi tuh agak keras, sampai saya pakai dengkul juga gitu ya, kayak pintu gerbang gereja. Terus bisa saya keluar, pundurin mobil, posisi mobil itu memang malang gini, monyongnya ke gerbang. Saya turun, saya mau tutup kembali, tapi ketika ditutup tuh kembali keras gitu ya. Nggak tahu saya kenapa, biasanya lancar, mungkin karena kemarin hujan deras kali ya, jadi ada sumbatan yang ngeganjel. Saya paksain ngek gitu ya, tiba-tiba itu mau roboh gitu. Tuhan Yesus, saya tahan gitu, tapi itu kan sebetulnya itu berat pagernya karena besinya kan tebal gitu. Saya ngebayang itu tinggi, saya itu kecil. Akhirnya dia ketahan, saya dorong pelan-pelan, dalam nama Yesus. Akhirnya dia bisa berdiri kembali, tapi ternyata engselnya lepas, relnya itu lepas dari itunya. Terus saya sampai masih deg-degan gitu. Saya sandarin dan tidak tertutup semua, itu setengah. Saya ini mau nerusin ke gereja apa enggak gitu ya, karena soalnya kalau pintu itu nggak ketutup juga, nembusnya kan ke dalam juga bisa, walaupun pintu saya terkunci, dia dari bawah itu bisa juga ke atas ke ruangan Ibu Susan ya, nembus. Terus ya saya pikir Roh Kudus juga bilang, udah ke gereja aja berdoa, sambil mikir gimana caranya gitu. Cuman pas gitu saya berhenti, saya nggak enak, saya ngerasa bahwa aduh itu pagar itu rusak karena saya gitu. Tapi Roh Kudus bilang, nggak, kamu kan di situ ngontrak, kalau ada sesuatu pun wajar kalau saya memberitahu Bu Susan gitu ya. Saya bilang, Nin tolong dong, itu pagar di bawah ternyata lepas dari relnya, nanti kan saya lewatin toko besi, gimana kalau saya suruh ke rumah? Oh iya Han, nggak apa-apa, suruh aja. Kebetulan tadi nggak ada, saya ketok-ketok mungkin maghrib, saya kabarin juga. Kata Bu Susan, tolong saya bilang tolong Nin teleponin aja, karena itu pagernya
separuh ya, belum tertutup. Oh iya Han, jadi saya ke sini dengan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa di rumah Bu Susan dan pagernya juga bisa terbagi ya, diperbaiki. Terutama saya mikirnya aduh kalau itu nimpa mobil juga nimpa saya. Apa yang terjadi? Tapi di situ saya bilang terima kasih Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan hidup kita ditolong disertai. Amin saudara. Puji Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, terus berharap dan pertolongan Tuhan. Amin. Silakan Jeng Tri. Maaf ya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur pada hari ini Tuhan sudah menambahkan umur 1 tahun lagi kepada saya. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya, seperti 2 tahun ke belakang, pergumulan yang saya hadapi begitu berat. Tapi saya mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong saya. Dari dulu kekhawatiran saya tuh sekolah Yosi. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, saya bisa melaluinya sampai Yosi lulus SMP. Itu berkat doa dan ibu, bapak ibu juga tante cucu yang suka mensupport juga ya, ibu-ibu semua. Bagi saya tidak mudah. Karena perjalanan saya masih panjang. Satu persatu Tuhan sudah jawab doa saya. Dari mulai kelulusan Kyosi, saya sudah bekerja, saya bersyukur. Walaupun di dalam pekerjaan ini saya sebetulnya saya tidak mengerti masalah kain. Tapi dengan pertolongan Tuhan saya selalu berdoa, Tuhan mampukan saya untuk bisa mengerjakan pekerjaan ini. Dan saya bersyukur Tuhan sudah memampukan saya, dan saya juga dipercaya sama bos saya sampai sekarang, yaitu berkat kebaikan Tuhan. Dan saya juga bersyukur untuk Yosi ya, dengan nilai rata-rata sekarang di atas rata-rata. Dia nilai bahasa Sunda, Mandarin, bahasa Inggris, juga informatika dan matematika ada 90 dan 100 karena dia suka bahasa. Saya tanya, Kyosi kamu kuliah nanti mau apa? Saya mau bagian bahasa mah, sastra bahasa. Karena saya tidak mengerti, dia 3 bahasa dia bisa. Kenapa nilainya sama? Dari bahasa Sunda, Mandarin dan bahasa Inggris. Berarti dia 3 bahasa. Dan di rumah juga dia sekarang sudah mulai bahasa Mandarin. Saya tuh nggak bisa bahasa Mandarin, kalau bahasa Inggris masih bisa. Nah, itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sampai saat ini ada di tempat ini itu karena semua kebaikan Tuhan. Dan sebenarnya saya mau menaikkan pujian. Mungkin itu tadi saya sebetulnya tidak sengaja waktu istirahat di toko, saya mendengar pujian, kata-katanya bagus sekali, itu sangat memberkati saya. Judulnya Indahnya Kasih Tuhan. Yaudah, saya akan pujikan pujian ini. Ya mungkin kalau musik bisa mengikuti saya, silakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini
karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Hani dan Ibu Tri bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Setiap langkah kehidupan kita tidak lepas dari pandangan Allah. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan bahwa janjinya selalu digenapi. Mungkin manusia meragukan akan janji Allah, tapi Dia bukan Allah yang lalai untuk menepati semua janji-janjinya. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh Besar Setiamu. Sungguh besar setiamu,
katakan sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Ya Bapa yang selalu mengerti akan hidup kita, selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Haleluya. Di dalam kekuatan-Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan Ku percaya janji-Mu ajaib. Saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menghayati setiap kata-kata dari pujian ini, bahwa Dia Allah yang selalu menepati janji-janji-Nya. Segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini umat-Mu diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memuji-muji Allah di tempat yang maha tinggi. Begitu banyak alasan di mana kami harus mempermuliakan Engkau, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberkati kami dengan berkat jasmani, sehingga itu memberikan kekuatan bagi fisik kami. Melalui nasi, lauk pauk, kue buah-buahan, air yang Kau suplai bagi kebutuhan rumah tangga kami, napas melalui udara yang boleh kami hirup. Hamba bersyukur terutama untuk kepastian keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sekarang akan dilayani oleh kebenaran firman Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di tengah-tengah kami menghadapi berbagai macam realita yang tidak mudah. Namun kami sekali lagi bersyukur iman percaya yang Kau anugerahkan, sehingga kami boleh meyakini, percaya tentang kepastian keselamatan yang ada hanya dalam pribadi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Ya, be seated. Silakan duduk. Puji Tuhan, malam hari ini saya mau menyampaikan berita yang terambil dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya 41 ayat 9 dan 10. Ya, sudah dapat? Nah, mana ya? Yesaya ini agak susah saya bukanya. Oh, ini aja. Pintar Neng. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan semua. Amin. Ya, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang pegang teguh janji Allah ini, kemudian melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Nah, saudara-saudara, Yesaya ini lahir itu di tengah-tengah keluarga bangsawan. Yesaya ini dari kecil dia suka masuk ke pasar suludak-suluduk. Ya, dari kecil. Karena apa? Dia hidup di lingkungan istana, tapi dia ini agak lincah anaknya ini. Jadi waktu dia masuk ke pasar, itu melihat adanya si pedagang ini enggak jujur. Yang timbangannya dikurangi, melihat meteran kain itu enggak betul. Oh, Yesaya tahu betul ini. Kenapa mereka tidak jujur? Nah ini, itu kehidupan jasmaninya. Bagaimana kehidupan rohani? Justru berita Yesaya ini kepada orang Israel, ingin bangsa Israel ini back to God, ya, kembali kepada Allah. Itu kerinduannya, dan dia meyakini dia mendapat firman Allah harus disampaikan kepada umat Allah ini supaya mereka bertobat. Mereka menyadari bahwa mereka keluar dari Mesir itu karena karya Allah melalui hambanya yang bernama Musa. Nah, Yesaya ini hidup kurang lebih
abad ke-8 sebelum Yesus datang sebagai manusia. Jadi salah satu berita dari Nabi Yesaya ini juga menubuatkan akan datangnya satu pribadi yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam konteks perjanjian lama itu menunjuk kepada Mesias ini. Tetapi di dalam perjanjian baru, Mesias itu maksudnya adalah Kristus atau Kristus, pribadi yang dijanjikan, ya, satu pribadi yang ditunjuk oleh Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tapi bangsa Israel ini tegar tengkuk. Artinya apa nih tegar tengkuk? Bandel, apa lagi? Wah ahli ya bahasa ini. Ya, puji Tuhan. Jadi Yesaya ini sebenarnya dia teriak-teriak kepada bangsa Israel. Itu hukuman itu belum datang dari utara. Tapi Yesaya sudah warning, memperingatkan. Nah, Yesaya walaupun dia nabi, tapi kan dia juga manusia biasa. Maka di dalam dirinya itu timbul rasa takut tentang hukuman Allah ini. Jadi Yesaya rindu hukuman Allah itu bisa batal apabila orang Israel, umatnya ini kembali ke hadirat Allah. Mengaku dosa. Kembali kepada iman percayanya. Tetapi ya itulah seperti saya katakan, bahwa kebandelan, kekeras hatian itu dibayar dengan harga yang mahal. Yesaya hidup di tengah-tengah apa istilahnya nih, kutuk. Tetapi satu angkatan berikutnya, yaitu akhirnya Yesaya ditafsirkan ini mati, yang diserang oleh bangsa Asyur dari utara ke selatan, ya. Kemudian Yesaya ditangkap dan dia matinya itu digergaji loh. Tapi timbul pertanyaan, siapa yang menulis kitab Yesaya ini? Semua penafsir, semua hamba Tuhan dari dulu, sekarang dan yang akan datang tetap menafsirkan Yesaya yang menulis kitab Yesaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita aplikasikan di dalam hidup kita ini, sekarang ada banyak Yesaya yang hidup dan melayani di gereja-gereja. Mereka teriak supaya memohon kepada Tuhan, bangsa Indonesia boleh diberkati oleh Allah. Amin. Ya, doa kita jangan lupa minta berkat untuk bangsa kita nih. Baik yang tinggal di kota kecil maupun di pedalaman sekalipun. Nah, saya pendeta di kota ini di Cimahi, tapi saya pernah menusuk ke pedalaman dalam kiprah pelayanan. Baik di Lampung, waktu peristiwa terjadi Lampung, tahun berapa itu, 80 sekian, saya masuk ke pedalaman Lampung. Ada terus ke mana lagi nih? Ke Riau. Jam segini saya masih berjalan itu di sungai kecil, karena menurut orang di Sumatera, di Riau itu, ini jalan kita potong kompas Pak. Ya saya bilang terserah Pak, kami ikut. Nah saya kan paling takut itu dengan ular atau dengan lintah. Jadi celana blue jeans saya ini dimasukin di kaos kaki. Jadi basah selutut itu. Tapi koper saya ini dibawa itu dipanggul sama orang Melayu di sana. Ya mereka baik sekali. Ya, mereka ini hidup di inti. Inti itu artinya perkebunan rakyat. Ya, perkebunan rakyat. Jadi di sana terjadi asimilasi, yaitu orang-orang Melayu dengan orang Batak di sana. Jadi mereka ibadah sama-sama. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, berapa tahun kemudian saya masuk ke Kalimantan Barat lewat Pontianak. Saya lupa itu tahun berapa, tahun 80-an juga. Karena saya waktu itu di pusat GGP saya diberi kepercayaan di seksi atau sekarang komisi, yaitu di seksi PIPJ, ya, penanaman jemaat mula-mula. Jadi PIPJ ini
memerlukan menyelidiki church growth, church plantation, penanaman gereja mula-mula. Ya, terus adanya pertumbuhan gereja. Oh, saya bersyukur. Makanya saya katakan, saya pendeta di kota tapi saya pernah menusuk ke pedalaman-pedalaman. Puji Tuhan. Ya, di Kalbar itu jemaatnya adalah orang-orang Dayak. Jadi mereka itu turi karet. Kemudian mereka dapat karet itu di store ke koperasi, kemudian rada diolah itu jadi lembaran karet, kemudian lembaran-lembaran itu bau sekali. Ya, saya datang sana disambut oleh orang Dayak begitu baik, mereka sederhana. Saya mengucap syukur untuk hal itu. Nah, saudara-saudara, kenapa saya mau menusuk ke pedalaman seperti Yesaya yang menyerukan berita tentang pertobatan supaya anak-anak Tuhan nih, umat Tuhan yang ada dimanapun ingat kepada jati diri identitasnya, yaitu sebagai God's instrument, sebagai alat Tuhan memberitakan bahwa who is Jesus, siapa Yesus ini sebenarnya. Jadi kami beritakan tentang hal itu dan saya mengucap syukur ada GGP itu di Kalimantan Barat, ya, begitu banyak. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Diberi kesempatan melihat keadaan di pedalaman. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, nah ayat yang kita baca tadi, ini janji Allah kepada umatnya pada waktu itu. Tapi kalau kita aplikasikan zaman sekarang, saya mengucap syukur untuk ayat ini. Karena waktu saya diutus 1 tahun praktek di Irian Jaya, ini ayat ini yang diberikan oleh siapa nih dosen pembimbing saya ini, Dr. Kul. Nah, Dr. Kul ini orang Jerman ya, tapi dia penuh senyum orangnya, ramah. Saya baru ketemu orang Jerman yang ramah nih, yaitu Dr. Kul ini. Ya, istrinya Ibu Renate Kul. Dia dokter kalau nggak salah dia internis, dia dokter ahli penyakit dalam. Tapi pakulnya ini adalah dokter dalam bidang genealogi, ginekolog ya, ginekolog dia. Dan dia luar biasa rendah hatinya ini orang. Ya, saya belajar dari dokter Kul ini waktu anaknya panas, apa yang dia lakukan? Itu pakai drum, ini anaknya direndam di drum air hangat. Ya, jadi waktu saya dulu merawat, kami orang tua merawat Yonatan, waktu dia demam itu, langsung saya angkat itu, dimasukin di bathtub itu, ya, akhirnya itu kan terjadi demam karena 2 arus, makanya kalau filsafat Tiongkok kuno nih, supaya yin dan yang itu seimbang gitu. Tapi kalau tidak seimbang terjadi demam, itu falsafahnya itu. Ya, jadi saya ingat pengalaman Dr. Kul waktu anak itu demam panas, terjadi 2 macam arus. Jadi supaya arus itunya sama, perlu direndam nih anak. Jadi jangan takut kalau anak demam, ya, itu mandiin aja dia. Dan itu menolong betul. Ya, anak-anak kami 3-3-nya ini saya pernah rendam itu, ada yang di ember gede, baskom, tapi ada juga yang di batap. Ya, puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan saya melihat bahwa ini janji Allah kepada saya pribadi. Jangan takut dalam menghadapi realita yang kita hadapi, kita alami. Karena apa? Di belakang ada tangan Tuhan yang besar, yang siap memberikan perlindungan kepada kita. Perlindungan macam apa yang saya pernah alami dalam hidup pribadi dan rumah tangga? Sejak kami menikah itu tahun 85, akhir tahun 85, bulan apa ya, November, 10 November. Kami menikah 10 November. Kemudian ibu cucu 2 tahun ya. 7 bulan ya. Ibu cucu pintar ngitung nggak? Ya, saya kan agak kurang soal hitung-hitung ini. Saya benci sekali matematik di sekolah itu. Ya. Jadi saya memang lebih senang bahasa ya.
Ibu ilmu sosial saya senang, ya. Ngegambar saya senang, olahraga saya senang. Ibu cucu nggak senang ya, ngegambar olahraga nggak senang. Tapi ilmu ukur, aljabar pinter ya. Apalagi waktu muncul kimia, wah saya sama ilmu kimia nih. Karena itu juga ada hitungan, kemudian harus diingat ya. Rumus dan istilah-istilah di dalam ya istilah kimia tentunya. Jadi kami suami istri ini saling melengkapi kalau kami membimbing anak di rumah. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Jadi janji ini bahwa engkau jangan takut. Ya, aku telah mengambil engkau dari ujung-ujung bumi. Artinya apa? Dari manapun kami waktu itu ada di kampus, terdiri dari berbagai suku bangsa kami. Maaf, saya tidak bisa nih dengan orang Batak nih. Karena orang Batak itu, Lai, itu di mana sapu Lai? Itu Lai sebelah sana Lai. Saya bilang kurang ajar ini. Nuduhkan pakai ceker ya. Saya hampir pukul dia. Ya. Tapi ada bapak asrama akhirnya diperdamaikan. Kenapa ini? Ada apa? Ini Pak dia nunjuk pakai kaki Pak. Saya tersinggung Pak. Ya, jadi di kampus itu ada orang Jawa, ada orang Sunda. Ya, ada orang Batak, juga ada orang Timor. Ada orang Irian. Jadi kami campur di budaya nih. Maka kami saling membentuk satu kepada yang lain. Teman saya ada orang Manado dan orang Batak lagi. Yang satu orang Manado nih pensiunan marinir ya. Orang Batak ini dari PGT. Ya PGT itu apa nih sekarang? Kopasgat, dari Kopasgat jadi pasukan khusus udara. Wah, ini dua-duanya ini bekas TNI nih, anggota TNI. Gara-gara sambal itu, rebutan sambal mau gelut. Tapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan berikan keberanian kepada saya. Saya dengan PGT ini marinir nih nggak jauh bedanya, beda 1-2 tahun. Mereka lebih tua. Karena mereka kakak tingkat 5, saya tingkat 1. Saya bilang ini bagaimana nih hamba-hamba Tuhan? Ini ada di calon hamba Tuhan, saya bilang nanti keluar kan jadi pendeta. Masa gara-gara sambal ini mau gelut, saya mau berantem. Anda tidak tahu aturan, saya bilang. Mungkin Anda meragukan panggilan Tuhan nih di kampus. Saya bilang begitu. Akhirnya saya mengucap syukur, Roh Kudus juga ikut campur tangan. Akhirnya mereka saling salaman, akur. Dan saya katakan, Anda kakak tingkat tidak jadi contoh untuk kami nih adik tingkat. Mereka kemudian salaman, udah salaman, pelukan mereka satu kepada yang lain. Saya bilang, puji Tuhan, ada perdamaian di sini nih. Ya, saya tidak mau lihat lagi gara-gara sambal orang gelut. Karena apa? Saya nggak senang sambal gitu. Ya, sambalnya kan semangkok tapi untuk 8 orang. Supermie itu 1 bungkus itu bisa jadi untuk 8 orang. Jadi kuahnya aja yang banyak. Saya dengan Pak Diki juga pernah ngalamin karena saya tingkat 2, Pak Diki tingkat 1. Kemudian kami sebulan sekali itu dikasih goreng ikan. Wah enak ya, goreng ikan. Nah kami suka berebut kepalanya. Nah itu kepalanya gede. Nah liciknya, maaf ya, liciknya saya ambil dulu kepala. Kemudian ada bagian tengah, ada bagian ekor. Tapi begitu lagi doa, ikan yang saya sudah ambil kepalanya jadi ekor. Wah saya bilang waktu doa ini ada yang ngambil nih. Akhirnya berikutnya bulan depan kami dapat lagi orang ikan. Terus saya tutupin itu kepala ikannya pakai tangan. Terus ada yang mau tukar, pukul sama saya itu tangannya. Ya, akhirnya satu orang Batak kata, Lai, Anda nggak boleh egois begitu. Ya saya kan harus mengasihi diri sendiri sebelum saya mengasihi orang lain. Jadi kami perang ayat saudara-saudara di kampus itu. Tapi saya mengucap syukur waktu saya diutus ke Irian, Pak Kul ini memberikan ayat kepada saya ini, Yesaya 41 ayat 8, 9, 10. Di dalam bahasa Indonesia dipakai hamba Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris judulnya beda lagi. God is our helper. Ya, Allah itu adalah penolong bagi kita. Dalam segala cuaca, dalam segala situasi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Klimaks pelayanan saya di pedalaman yaitu waktu saya melayani di Irian Jaya atau sekarang Papua nih.
Puji Tuhan. Dan saudara, ini pengalaman saya pribadi. Begitu memang saya lulus, saya kembali ke Bandung. Karena saya sekolah ini disponsori oleh gereja lokal, GGP Shalom di Bandung. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan proses saya begitu lupa. Nah, engkaulah hambaku, engkaulah katakan alatku, engkaulah asistenku, aku akan melindungi engkau. Makanya jangan takut. Kalau bangsa Israel itu takut karena apa? Serangan orang Asyur dari utara ini. Dan orang Asyur ini begitu kejam sekali. Kalau nangkep ini tawanan, itu disate loh. Dari bawah sini ditusuk pakai kayu tajam itu. Makanya orang Israel takut dengan serangan tentara Asyur ini dari utara. Ya, tapi ada janji Tuhan bahwa bangsa Israel bandel itu akan dibuang ke utara. Maka kemudian yang ditangkap dibawa ke utara itu akan selama 70 tahun. Tapi kemudian kita melihat terjadi Asyur akhirnya dikalahkan oleh tentara Babel, ya, kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar. Tapi kemudian berikutnya terjadi lagi, Babel ini dikalahkan oleh kerajaan apa nih? Kerajaan Persia. Dan 70 tahun akhirnya digenapi, bagaimana umat Allah yang mengalami penderitaan akhirnya kembali ke homeland, ke tanah air mereka di selatan ini. Waktu mereka dibuang itu ke utara, maka yang ditinggalkan itu yang tubuhnya cacat di Palestina itu. Maka kemudian orang Asyur itu membawa orang-orang lain, terjadi asimilasi di daerah Samaria. Makanya kemudian orang Yahudi tidak menerima orang Samaria ini sebagai orang Yahudi karena itu sudah tercemar mereka asimilasi di sana. Nah, itu sejarahnya bagaimana kemudian Yesus datang ke Samaria. Nah, ini tidak benar. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, tapi saya bersyukur 8 abad kemudian maka Yesus lahir. Yesus berinkarnasi, Yesus menjelma menjadi manusia. Sebagai apa? Sebagai bentuknya itu adalah orang Yahudi Yesus ini. Ya, waktu peristiwa Passion of Jesus atau Jesus of Nazareth, itu pemerannya itu orang Yahudi. Dan kemudian yang dipakai bahasa di dalam film itu bahasa Yahudi. Maka kemudian Passion of Jesus Christ ini dilarang diputar di Palestina, ya, dilarang oleh pemerintah Israel karena yang bintangnya ini adalah orang Yahudi. Kemudian bahasa yang dipakainya bahasa Yahudi. Dan saya bersyukur orang-orang Yahudi yang ada di Inggris, khususnya yang ada di Inggris, di Eropa, itu banyak yang sudah bertobat. Di Amerika banyak juga orang Yahudi. Ya, kalau saudara melihat film-film tertentu tuh ada orang Yahudi yang pakai rambutnya panjang, jenggotnya panjang, pakai hitam-hitam bajunya, pakai topi. Nah, itu orang Yahudi rohani. Tapi melalui badan misi yang ada di Amerika, mereka akhirnya dimenangkan untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ya, jadi jangan takut. Kita juga perlu berdoa untuk orang-orang suku bangsa yang belum mendengar siapa Yesus itu. Saya tiap hari itu menerima info, jangan lupa doakan suku bangsa yang ada di berbagai negara. Kita berdoa untuk kesejahteraan mereka. Kita berdoa supaya mereka tidak mengalami sengsara. Kita berdoa supaya mereka boleh dapat kehidupan yang layak. Doakan itu. Ya, nanti Tuhan boleh memberkati badan misi yang ada. Saya bersyukur 1 tahun saya di Irian, ya sekarang Papua, itu ada 13 badan misi. Yang 12 badan misi itu mengirim para misionaris. Tapi kemudian ada 1 badan misi khusus melayani badan misi yang ada nih. Nah, saya kemudian dilibatkan di badan misi ini
kemudian saya bergaul, tiap 3 bulan saya dikasih furlough. Ya, furlough itu artinya apa nih? Perlop, terjemahan pas. Dikasih holiday selama seminggu. Jadi saya tinggal di guest house. Siapa sih yang dari Irian enggak? Itu di Jayapura. Sebelum Jayapura itu ada Sentani, itu pelabuhannya, Sentani. Pelabuhan apa nih? Udara. Ya. Saya ditempatkan di satu guest house. Nah, itu yang bayar yaitu World Vision International. Jadi saya dibayar. Kemudian saya digaji sebulan 100.000. Tapi kemudian dipotong sama badan misi jadi 50.000. Nah, ini liciknya badan misi. Bukan saya ngejelekin badan misi deh. Kemudian saya pertanyakan, kenapa saya dipotong 50.000 nih? Dia bilang, ya ini cina nyewa rumah. Jadi rumah yang saya pakai itu rumah gembala dulu. Kemudian ditinggalkan itu rumah gembala balocor. Tapi saya ngucap syukur, saya juga dilibatkan di sekolah SMP. Ya, SMP di sana itu anak SMP sudah punya anak 2, ada yang 3, tapi SMP dia. Jadi begitu rendah sekali memang untuk pendidikan di sana. Tapi saya bersyukur untuk Jokowi yang akhirnya dia membuka jalan dari Wamena ke Jayapura. Wah, itu berapa ribu kilometer itu? Kalau nggak salah 2.600 kilo. Bikin jalan itu. Aduh, saya bersyukur untuk Jokowi nih. Saya sempat ketemu dengan kelompok bersenjata nih. Tapi waktu mereka lihat saya bawa Alkitab, langsung mereka merangkul kepada saya nih. Waduh, baunya luar biasa itu. Ya. Dan itu sampai berapa hari nempel bau. Ya, baunya itu bau ini, bau bakaran gitu ya. Saya dipeluk mereka, Pak, tolong sampaikan ke Jakarta tentang kami. Saya bertemu dengan mereka, kalau saya waktu itu tidak pegang Alkitab, itu ceritanya lain lagi. Karena saya bawa Alkitab, mereka baik. Terus di antara mereka ada yang tiba-tiba pasang itu anak panah, itu pantang itu, nancep ke pohon itu, nancep ke pohon sampai begitu dalam. Langsung saya usap-usap leher saya, Tuhan lindungi hambamu ini. Hambamu ada di Irian, hamba mohon perlindunganmu Tuhan. Tapi mereka baik ke pendeta nih. Dan di antara gerombolan ini juga ada pendeta yang tidak puas. Sampai sekarang nih. Ya, tapi saya sedih melihat mereka terlunta-lunta hidupnya. Kadang-kadang menyerang penduduk. Tepat seperti DITI dulu tahun 60-an di Jawa Barat ini. Ya, bakarin kampung-kampung itu. Tapi saya datang ke sana memberitakan berita tentang keselamatan. Puji Tuhan. Ya, jadi saya ditolong oleh satu teman yang menerjemahkan ke dalam bahasa Dani. Dengan saudara-saudara, kita bersyukur untuk Yesus pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Orang itu bahasanya cepat sekali itu, ya. Nah, beberapa kata kalimat itu saya masih ingat itu, onggok bulut erok, artinya bisa nawar nggak nih harganya. Nah, itu, Bapak bisa bahasa Dani, belajar saya bilang. Ya, kalau orang tua katakan, saya bilang, wah nogoba, selamat Bapak, selamat Ibu. Maka si Bapak Ibu dia akan jawab, wah nore, selamat anak. Puji Tuhan. Tiap mama-mama seusia ibu-ibu nih, itu ada yang carinya sampai 5, ini dibuntungin. Jadi kalau ada anggota keluarganya meninggal, maka ini satu jari harus dipotong ini. Nah, ada satu ibu punya anak 5, dipotonglah itu jarinya. Tiap berapa tahun itu satu. Jadi sampai si mama-mama ini kerja di ladang, nggak bisa, agak sulit gitu. Harus pegang koren dengan 2 tangan. Saya bilang iblis bekerja nih di pedalaman ini. Kemudian saya memberitakan firman Tuhan tentang siapa Yesus, terjemahkan bahasa Dani. Ibu ini nangis. Tapi kemudian waktu saya tanya, Ibu mau percaya kepada Yesus? Mau. Langsung penterjemah saya ini membimbing ibu ini, terima Yesus. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita hidup di tengah-tengah warga masyarakat Cimahi, mari kita menjadi contoh bagi mereka. Kebenaran firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan. Karena berita keselamatan ini atau tentang kasih Allah kan harus direfleksikan.
harus dikomunikasikan, harus diberitakan kepada mereka yang belum tahu siapa Yesus sebenarnya ini. Dan saya mengucap syukur untuk kebangkitan BKSG nih. Ya, saya mengucap syukur sekarang kita gereja-gereja bersatu padu bentuk lagi BKSG dengan segala kegiatan-kegiatannya. Nah, kita akan kedatangan nanti dari Korea nih sebanyak kalau nggak salah 100, karena dari 40 rencananya akan datang, itu menimbulkan antusias dari orang Korea nih. Ya. Jadi itu biaya sendiri loh mereka datang ke Indonesia nih. Nggak tahu kalau Korea berapa nih biayanya, saya juga kurang tahu. Tapi mereka senang bayar sendiri untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi doakan nanti mungkin tanggal 7, tanggal 8 ya akan datang ke sini. Hari Senin. Ya? 5. Mungkin itu di Padalarang atau di Salom ya. 8, tanggal 8 hari Senin kedua. Ya, Senin kedua. Dulu kita pernah juga kedatangan. Tapi jangan anggap bahwa semua orang Korea ini pintar bahasa Inggris. Enggak. Yang pintar bahasa Inggrisnya itu adalah dokter pimpinan grup itu. Ya, jadi saudara ada berapa hari ini, yuk kita belajar bahasa Korea dah. Ya, si siapa ini? Yang di Tagok nih? Siapa? Tera? Reta nih pintar dia bahasa Korea. Yang kedua anaknya Ibu Sumurung nih, pintar dia bahasa Korea. Nah, siapa namanya? Evelyn. Evelyn pernah dia ke Korea karena dia kerja di Samsung. Saya dengar dia mau berangkat lagi ke Korea. Wah, berkat Tuhan itu. Saya juga pingin ke Korea. Nah, doakan aja lah. Siapa tahu nanti kita bikin perjanjian. Saya lagi cari badan misi Korea yang mau kerja sama nih. Ini kita ada tanah kosong nih, kita akan bangun sekolah nanti. Ya, puji Tuhan. Ya, adanya Pak Handriana itu kan jadi gembala jemaat satu gereja. Itu ngebangun loh sekolah 4-5 lantai, tanahnya percis agak gede seperti tanah sebelah nih. Ya, saya bilang kenalin dong saya dengan ketua badan misinya supaya kami juga bisa kerjasama di Cimahi nih. Ya, belum ada info yang saya terima nih. Ya, jadi saya pernah diundang khotbah di sana. Nah, gereja yang dibangun itu di kampung loh, di dalam masuk gang itu. Jadi kalau yang mau ke gereja nih ikut ibadah, ikut kebaktian, di Pagarsi itu parkirnya mobil-mobil itu. Wah, saya kagum betul. Ya, kemudian ini mendatangkan pekerjaan kepada warga kampung di sana itu. Bisa jadi tukang parkir, bisa jadi tukang sapu-sapu. Wah, puji Tuhan, gereja memberkati warga masyarakat sekitar. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara doakan, siapa tahu kita nanti ada GGP nih di Kota Baru yang sekarang lagi digumuli kita ini. Doa kemudian kumpulkan dana. Nanti kita akan bangun GGP di sana dan kemudian saya dapat janji dari GGP Shalom nih, ya nanti bos-bos ini akan diminta sumbangannya untuk kita bangun GGP. Nah, kalau bisa kita akan bikin ibadah lagi kayak dulu. Jauh sebelum pandemik datang nih, sekarang udah mulai pulih. Yuk kita 2 mobil lah meren atau 1 mobil. Ya, kita akan ibadah lagi di sana. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi jangan takut dalam menghadapi realita yang terjadi. Ya, karena Yesaya juga pernah ngalamin ketakutan dia. Tapi bagaimana kemudian Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memimpin kehidupan Nabi Yesaya ini. Nah, saudara dan saya juga, itu kan normal, kalau kita takut ini, takut itu, normal. Tapi jangan terus kita ditunggangi rasa takut. Karena kita percaya bahwa Allah pelihara kita. Amin. Allah pelihara kita, yakin? Walaupun sekarang dunia di lembah kekelaman ini, ekonomi goncang, biar aja itu goncang. Karena dari dulu juga kita nggak pernah aman kok dari soal ekonomi. Selalu tiap masa, tiap abad itu ada saja kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita percaya Allah ikut campur tangan, maka Allah akan berperang dengan musuh-musuh kita ini.
Allah akan memberikan perlindungan kepada saudara dan saya. Ya, Allah menjaga kita ini dalam ketidaksadaran tidur yang nyenyak. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan utus malaikat melindungi kita. Maka mari kita belajar hidup dalam kuasa pengucapan syukur untuk kebaikan yang Allah anugerahkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Dan kita akan masuk di dalam doa-doa baik untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Apa ya pujiannya itu yang pertama? Kasih dari sorga, kasih dari sorga. Oh, kasih dari sorga. Kasih Dari sorga memenuhi tempat ini. Dari Bapa sorgawi, alir di hatiku, buat damai di hidupku. Alir kasih dari tempat tinggi, alir dari Allah, Allah Bapa, mengalir, mengalir, dan mengalir, alir memenuhi hidupku. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa kasih dari Allah mengalir dalam hidup kami, tetapi juga bagi keluarga kami, bagi warga masyarakat di mana kami tinggal. Namun mereka belum tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Biarlah melalui kesaksian hidup kami yang berbaur dengan warga, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Melalui keramahan kami, melalui sopan santun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kasih dari sorga, haleluya.